Rumusan masalah itu dibahas oleh bab 4 dan dibikin kesimpulan sesuai dengan jumlah ini. Jelas? Oke. Makanya ketika skripsi nanti, ujian skripsi itu coba baca rumusan masalah. Dibaca rumusan masalah. Ada berapa? Ada 5. Coba buka kesimpulannya. Ada berapa? Ada 4. Nah, salah. Gitu. Jelas? Ya. Berarti judul skripsi itu harus berbentuk pernyataan ya? Iya. Sehingga muncul apa namanya rumusan masalah. Lalu bagaimana Pak kalau judul skripsinya itu berbentuk pertanyaan, apakah rumusan masalah? Nggak ada, nggak boleh. Skripsi itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Tinggal dirubah aja. Kenapa? Nanti kesian rumusan masalah nggak ada. Ya Pak. Masalahnya ketika itu bukan masalah biar uniknya, tapi kode etik penulisan ilmiah. Berarti harus berbentuk pernyataan. Iya. Supaya pertanyaannya masuk dalam rumusan masalahnya. Itu yang nanti yang lain. Misalkan kita kan Ayah. kita suruh judulnya. Iya. Ya, sebelum kita bikin judul atau buat judul, apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita pikirkan? Cara memilih judul. Cara membuat judul. Nah, ini sebenarnya setelah kalau emang udah mempelajari kuantitatif dan kualitatif, nanti keluar cara membuat judulnya. Maksudnya dengan sendirinya, oh saya berarti harus ambilnya kualitatif. Kualitatif itu berarti gini. Cara membuat judul yang paling simpel adalah yang pertama, jelas sesuatu yang baru yang belum terbahas. Kalaupun sesuatu yang sudah terbahas berarti beda segmen, dalam artian beda daerah. Lokus disebutnya, beda lokus. Ya, lokus itu tempat kajian. Misalnya tadi, pernah kemarin kan metode MPA ya. Upaya peningkatan minat belajar siswa melalui metode MPA. Nah, ternyata ini udah ada upaya meningkatkan minat belajar siswa dengan melalui metode MPA. Cuma di bawahnya akan studi kasus materi akidah akhlak kelas 3 di Darul Jannah. Maka beda lokus, kita pindahkan. Judulnya sama, upayanya, tapi beda lokus. Lokusnya studi kasus di kelas 7 atau di kelas 7 SMP yang lain, sejahtera misal. Nah, itu beda lokus kalau ada kesamaan. Dan cara membuat judul ya ikhwan akhwat mau konsen di mana gitu. Dari sekarang ini kayaknya belum terbahas. Nah, ini kayaknya belum terbahas. Misal itu ini kita bicara baru kuantitatif ya. Saya pikir akan lebih melebar wacana pikirnya ketika kita mulai bicara kualitatif. Kualitatif untuk akang teh ikhwan akhwat ini saya pikir kadang-kadang lebih luas. Lebih luasnya kenapa? Udah aja kita bicaranya masalah kitab. Ya. Contoh ini sebenarnya nanti akan nyambung ya. Contohnya gini. Saya pengen meneliti metode pengajaran pada masa Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana pendidikan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Udah, berarti pendidikan pada Khalifah Abbasiyah. Kualitatif. Kualitatif itu disebutnya library research. Penelitian buku. Itu akan lebih bagus. Yang akhirnya membuat kesimpulan apakah pendidikan masa Abbasiyah itu bisa dipraktekkan apa enggak sekarang. Nanti ujung-ujungnya ke situ. Saya mau meneliti bagaimana sih metode pembentukan karakter menurut versi Imam Ghazali. Ambil Ihya Ulumuddin, ambil. Tapi fokusnya, temanya adalah tentang pembentukan karakternya. Gitu maksud saya. Atau bagaimana metode pengajaran
bagaimana metode pembentukan karakter menurut Ali Imran, menurut Luqman. Walaupun itu udah banyak banget. Ya. Bagaimana pendidikan karakter menurut Luqman Hakim. Ambil ayatnya. Atau misalnya yang lebih umum, pendidikan karakter dalam Al-Quran. Ambil 2 ayat atau 3 ayat, ditafsirkan dengan beberapa kitab Maroginya, Jalalainnya, apalagi Ibnu Katsirnya, dari beberapa teks. 4 kitab tafsir. Dengan membahas 2 ayat. Dengan sistem semantiknya, bahasanya, gitu. Dengan sistem maknawinya, gitu. Jadi banyak banget. Saya makanya lebih mengarahkan, lebih senang kualitatif dan ikhwan akhwat udah aja mainnya mainan di kitab aja udah. Atau pendidikan Al-Quran dibandingkan menurut siapa? Ibnu Katsir atau apa siapa menurut? Atau seorang filosofis supaya nyambung dengan filsafatnya, akhlak tasawufnya. Siapa tokoh pendidikan dunia Islam? Ambil. Perbandingan tokoh dunia Islam, tokoh dunia Islam filsafatnya, tokoh apalagi digabungkan. Oh, ternyata pendidikan itu begini. Jadi pada intinya mencari judul itu adalah mencari sesuatu yang belum terbahas oleh orang dan menjadi wacana yang baru. Sehingga kita bisa membuat sebuah teori baru. Gitu. Teori baru yang bisa dipakai untuk masa kini. Gitu. Ya Kang ya, paham ya? Paham apa bingung? Terus dari judul juga harus punya alasannya apa gitu ya? Iyalah. Saya minta contoh dari Ustaz. Saya bikin judul terus alasannya apa gitu? Ini misalnya ini kenapa saya pengaruh gaya kepemimpinan generasi sebelahnya? Alasannya apa? Alasannya pengen mengetahui yang namanya kepala sekolah itu mempengaruhi agak tidak terhadap guru. Alasannya. Sehingga saya bisa membuat sebuah kesimpulan bahwasanya sebuah sekolah itu maju dan mundurnya tergantung kepada guru, dan guru ternyata tergantung kepada kepala sekolahnya. Maka mutlak siapapun sebuah lembaga menginginkan kemajuan harus men-screening dan benar-benar menseleksi seorang kepala sekolah. Contoh alasannya seperti itu. Ya, jadi alasannya untuk pembelajaran ke depan. Dan itu pasti ditanya, Kang. Pasti ditanya, apa alasannya bikin judul ini? Itu mutlak. Permulaan pertanyaan itu pasti itu. Itu nggak bisa, udah. Lewat. Ya. Untuk temanya, umum atau tentang karakter atau tentang manajemen itu bebas? Bebas. Bisa. Manajemen silakan. Gitu. Boleh. Apalagi manajemen selalu berkembang kan sekarang. Yang sudah tahu apa manajemennya? Manajemen apa? Manajemen. Manajemen. Open manajemen. Ada teori manajemen yang disebut dengan manajemen. Nanti termasuk menggunakan analisis SWOT. SWOT, strength, weakness, opportunity. Iya, artinya itu. Oh, POAK. Apa POAK? Manajemen POAK. Planning, organizing, actuating, controlling. Boleh pakai, silakan. Ada lagi yang lebih nasional masuk lagi kepada manajemen BOS, Blue Ocean Strategy. Ya, ada lagi nanti. Ini sekalian untuk menambah wacana ya. Nah, ada tadi apa? SWOT, analisis SWOT. Ada
POAK, ada nanti BOS, itunya, manajemennya. BOS itu Blue Ocean Strategy. Ya. Ada lagi yang sekarang lagi rame itu, astagfirullahaladzim, subhanallah ya karim, poin, ya Allah mendadak lupa saya, padahal saya kemarin ngebahas. Subhanallah. Ada yang manajemen yang sekarang lagi digandrungi. Subhanallah. Ada di sini, tanggung. Saya pengen nyampein juga. Udah kepalang. Supaya nyambung, supaya ininya. Kadang-kadang saya ngeliat, wah ya. BSC. Ini nih. Baru.